doakan ya adik-adik, hari ini kita berterima kasih pada Tuhan karena kita kembali beribadah. Kita beribadah di tempat kita masing-masing. Kakak di gereja, adik-adik di rumah. Tapi kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Ayo adik-adik, sekarang kita mulai memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, akan dibawakan oleh Kak Sonya dan Kak Ana, Kak Kesi. kita menyanyikan lagu Halo halo, hello hello, ola ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kami setiap hari. Juga pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah gotong royong, artinya kerjasama. Kerjasama itu menyenangkan hati kita dan hati Tuhan. Untuk itu kita nyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita kerja sama-sama
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan titah. Didengarkan baik-baik dan juga direnungkan ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik, kita semua yang mencintai Tuhan pasti sangat senang memuji Tuhan. Ya kan? Untuk itu mari kita angkat pujian kita, memuji Tuhan selalu. Ikutin ya gerakan kakak-kakak dari sini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji.
Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dengan Bang Tommy. Kita bertemu dalam jaringan online. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih dapat bertemu di jaringan online. Kita sama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik. Kita ambil Alkitab kita ambil alat tulis kita siapkan hati kita dan kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Abang Tommy mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah dapat mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dapat membaca firman-Mu dan dapat memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah hamba-Mu ini juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, meskipun di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami masih bisa dapat bertemu Tuhan di dalam jaringan online ini Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita dalam menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang ingat minggu lalu firman Tuhan kita tentang apa? Ayo. Ya, benar. Minggu lalu kita berbicara tentang didikan ayah. Adik-adik, ingat nggak nasihat dan kata-kata apa yang diberitahukan oleh papa kita? Masih ingat dong? Tahu nggak adik-adik? Apa yang diberitahukan papa kita, nasihat yang dikasih ke papa kita ke adik-adik semua itu harus adik-adik lakukan. Tahu nggak kenapa? Karena papa kita adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Jadi adik-adik harus lakukan. Nah, minggu ini tema kita adalah gotong royong. Abang mau bertanya kepada adik-adik, pernah nggak adik-adik membantu mencuci mobil bersama papa? Ada yang pernah belum? Oh, ada yang pernah ya? Ya, ada yang pernah ternyata. Nah,
Kalau mencuci bersama papa, hasil yang adik harapkan apa? Mobilnya bersih dan papa juga tidak capek sendirian mencuci mobil. Ya, benar. Terus yang kedua, ada nggak yang pernah membantu mama mencuci piring? Ada nggak? Oh, ada ternyata. Ya, kalau adik-adik membantu mama mencuci piring, itu adik-adik membantu dari piring yang banyak di dapur yang berantakan. Adik-adik meringankan pekerjaan dari mamanya yang harus mencuci banyak piring. Ya, bagus. Adik-adik yang membantu mamanya mencuci piring. Nah, yang ketiga, abang mau bertanya lagi. Adik-adik pernah nggak membantu papa dan mama membersihkan rumah? Oh, ada juga yang pernah membantu ya, papa dan mamanya membersihkan rumah. Mungkin banyak berantakan, ada mainannya, mainan adik-adik, ada buku, ada tas berantakan di ruang tamu. Nah, itu adik-adik bantuin papa dan mamanya. Kenapa adik-adik harus bantu? Karena papa mama udah capek bekerja, capek membersihkan rumah, capek mencuci piring dan lain segala macamnya. Nah, adik-adik harus membantu supaya meringankan papa dan mama untuk membereskan rumah. Yang keempat, abang mau bertanya lagi. Pernah nggak adik-adik membantu piket di sekolah? Ada yang pernah piket di sekolah nggak? Ya, pasti yang udah sekolah, kakak-kakaknya yang kelas B dan C pasti pernah piket di sekolah ya. Piket di sekolah kayak gimana sih? Oh iya bener, ada jadwalnya, beberapa orang saling membantu. Ada yang beresin bangku sekolah, ada yang beresin meja, ngelap papan tulis. Iya benar, itu saling membantu ya. Jadi semua pekerjaan yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, yang kelima, abang mau bertanya kepada adik-adik. Siapa yang pernah membersihkan taman dan buang sampah di tempat sampah? Nah, ini banyak nih yang pernah membuang sampah pada tempat sampah ya? Iya, bagus. Nah, adik-adik membuang sampah pada tempat sampah dan membantu membersihkan taman, itu adalah pekerjaan yang bagus. Kita meringankan petugas-petugas kebersihan dan juga kita menjaga lingkungan. Kenapa kita menjaga lingkungan? Karena kalau banyak sampah bertebaran akan mengakibatkan banjir. Selokan akan penuh, ketutup, dan air tidak bisa mengalir, dan itu akan mengakibatkan banjir dan akan ada bencana yang lain juga. Jadi bagus adik-adik saling membantu untuk membersihkan taman dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kelima hal ini dinamakan gotong royong. Adik-adik tahu nggak gotong royong itu apa sih? Ya, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Jadi kita bekerja sama-sama dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang sama juga. Misalnya kita membantu, kayak tadi membantu membersihkan rumah. Hasilnya apa? Kita sama-sama ingin hasilnya rumah kita bersih dan semua pekerjaan cepat terselesaikan. Itu adalah namanya gotong royong. Lalu dengan gotong royong
semua pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, sekarang kita akan melihat video berikut ini tentang kerjasama. It's smarter to travel in groups. Video yang pertama adalah sekelompok penguin di atas pecahan es, dan ternyata ada seekor ikan paus yang besar siap-siap menerkam sekelompok penguin itu. Nah, tahu nggak adik-adik, satu tujuan dari sekelompok penguin tersebut? Mereka menginginkan terhindar dari terkaman dari ikan paus tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan bergeser ke pinggir kanan semuanya, sehingga pecahan es tersebut naik ke atas dan ikan pausnya menabrak sebelah pinggir kiri pecahan es tersebut, dan akhirnya penguin tersebut, sekelompok penguin tersebut lolos dari terkaman dari ikan paus tersebut. Nah, video yang kedua, tahu nggak adik-adik video kedua tentang apa? Iya benar, tadi itu sekelompok semut, dia sedang membawa makanan, tiba-tiba yang di barisan belakang, semut yang paling belakang, ada yang menyedot, ada binatang yang menyedot semut yang paling belakang. Lalu semua semut segera menolong yang semut yang paling belakang, dan ada yang mengatur, ada semut yang mengatur semua semut-semut itu dan membentuk bola, sehingga ketika dihirup ketutup hidungnya dan semut itu lolos dari ancaman dari binatang yang akan menghisap semut tersebut. Jadi itu bentuk kerjasama dari semut. Nah, yang ketiga, video apa yang tadi yang ketiga, Dedek? Ya benar, video sekelompok kepiting. Ada seekor burung yang akan memangsa kepiting, berusaha mengambil salah satu dari kepiting. Sekelompok kepitingnya itu apa yang dilakukan? Mereka bekerja sama membentuk kotak. Lalu ketika burung itu mau menyambar kepiting, salah satu dari kepiting itu, semua kepiting mengarahkan capitnya ke atas, dan burung tersebut akhirnya tidak dapat mengambil salah satu dari kepiting tersebut. Itu bentuk dari kerjasama kepiting yang sangat baik. Nah, dari video, semua video, 3 video tadi itu semua, kita dapat melihat kerjasama yang bagus dilakukan masing-masing kelompok binatang tersebut. Ayo, sekarang kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Kita ambil Alkitab kita buka Galatia 6 ayat 2. Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama adik-adik ya.
1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, surat Galatia ini ditulis oleh siapa, Dede? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, yang menulis surat Galatia ini adalah Paulus, di mana Paulus mengajarkan bahwa Allah menghendaki kita manusia menjadi anak-anaknya melalui iman akan Yesus Kristus. Jadi Paulus menginginkan bahwa kita, abang dan adik-adik, mempunyai iman dari Yesus Kristus. Bukan dengan mengikuti hukum Taurat, adik-adik. Di surat Galatia ini juga menuliskan buah roh dan buah daging. Kita kembali ke Galatia 6 ayat 2 ya, adik-adik. Disebutkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau dibilang hukum Kristus, itu adalah mau saling tolong-menolong. Hukum Kristus itu apa ya, Bang? Ada yang tahu nggak hukum Kristus itu apa, Bang? Ya, hukum Kristus itu adalah mengasihi satu sama lain, seperti Kristus mengasihi manusia. Abang ulang sekali lagi. Hukum Kristus adalah mengasihi satu sama lain, seperti Kristus mengasihi manusia. Kita coba baca, ada satu ayat lagi nih. Kita buka Yohanes 13 ayat 34. Ayo kita buka Yohanes 13 ayat 34. Ayo, udah ada yang dapat belum? Yohanes 13 ayat 34. Ayo kita baca sama-sama ya, adik-adik. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, adik-adik disuruh, diperintahkan untuk saling mengasihi. Lalu kita buka ayat lagi, satu ayat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Ayo kita buka 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Kita buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Ada yang sudah dapat, adik-adik? 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama ya, Dea. 1, 2, 3, ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Wah, ternyata kasih itu bukan kita yang telah mengasihi, tetapi Allah yang telah mengasihi duluan, mengasihi kita duluan. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan tugas kita adalah kita harus saling mengasihi, karena Allah sudah mengasihi adik-adik duluan dan mengasihi Abang Tommy. Ya, ayat yang terakhir kita coba buka. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37
sampai 40. Matius 22. Kita buka ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudah dapat Adik-adik? Ayo kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3 ya. Matius 37. Abang ulang sekali lagi. Matius 22. 1 2 3 ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di Matius 22 ini diajarkan kepada kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, adik-adik, abang guru sekolah minggu, dan kakak guru sekolah minggu, dan semuanya agar bertolong-tolongan dan bergotong royong membantu orang lain atau sesama. Nah, ayo kita sebutkan adik-adik, apa aja sih yang manfaat dilakukan gotong royong? Abang sebutin ya, manfaat dilakukan gotong royong. Manfaatnya adalah yang pertama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Jadi semuanya kita bersama-sama mengerjakannya, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua manfaatnya adalah pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga manfaatnya memperkuat rasa kesatuan dan persatuan antar warga dan antar sesama. Jadi ketika kita melakukan secara bersama-sama, kita rasa kesatuan dan persatuan kita akan saling terjalin antar sesama kita. Yang keempat manfaatnya apa Dede? Memupuk semangat kebersamaan antar warga dan antar sesama. Jadi semangat kebersamaan itu saling terjalin antar sesama kita. Yang kelima apa Dede? Yang kelima manfaatnya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar warga atau antar sesama. Menciptakan hubungan yang harmonis antar warga dan antar sesama. Yang keenam apa Dede? Yang keenam menumbuhkan sikap tolong-menolong antar warga atau antar sesama. Ya, itu keenam manfaat dilakukan gotong royong. Nah, mulai dari sekarang adik-adik, kita semua harus saling tolong menolong, saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Diambil dari Efesus 4 ayat 2. Kita buka ya, Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Sudah dapat adik-adik? Efesus 4 ayat 2. Ya, kita sama-sama ya, baca ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Abang ulang sekali lagi. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, dihafal ya adik-adik ya ayat hafalannya. Demikian firman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang gotong royong. Kami tahu Tuhan
hukum Kristus adalah saling mengasihi sesama kami. Kami tahu Tuhan bahwa bukan kami yang mengasihi Allah, tapi Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengasihi sesama kami manusia. Ajarkan kami Tuhan mempunyai buah-buah roh Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami Tuhan dengan penyertaan daripada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap studinya Tuhan, sekolahnya, meskipun di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah di dalam pelajaran online-nya juga Tuhan, bisa bekerja sama orang tua dan adik-adik sekolah minggu Tuhan, bekerja sama untuk belajar bersama dengan pelajaran online yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Kami serahkan Tuhan seminggu ke depan kegiatan kami Tuhan, kegiatan adik-adik sekolah minggu GKP Salemba Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami semua dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas A, mama dan papa yang ada di rumah. Hari ini kita akan membuat aktivitas untuk adik-adik sekolah minggu kelas A. Ya, hari ini kita akan membuat orang-orangan yang bergandengan tangan. Kenapa bergandengan tangan? Karena sesuai dengan tema kita, yaitu gotong royong. Apa itu artinya atau tujuannya? Yaitu supaya kita selaku ciptaan Allah, anak-anak Allah, untuk saling tolong-menolong, bekerja sama, dan bergotong royong untuk membantu orang lain. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti kakak ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas, boleh kertas apa saja. Mau kertas origami, kertas putih atau HVS. Kakak saat ini menggunakan bekas amplop coklat ya. Selanjutnya alatnya adalah cutter atau gunting. Lalu ada pensil dan spidol, dan yang terakhir ada penggaris ya. Nah, cara membuatnya, pertama adik-adik kertas tadi yang kakak punya ini kita ukur dengan ukurannya 20, panjangnya 20 dan lebarnya 10 cm. Setelah terbentuk seperti ini, adik-adik bisa melipat dua kertasnya. Dibantu ya mama dan papa yang ada di rumah adik-adik kita kelas A. Kertas yang ukurannya panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm kita lipat dua dengan sama ya. Lalu sisi sebelah atas kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam ya adik-adik, kita lipat ke dalam seperti ini. Kita lipat. Yang di bawah juga tadi kita lipat ke dalam, ke arah tengah ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik mama dan papa yang ada di rumah ya. Jadi seperti ini. Setelah itu, setelah menjadi seperti ini, kita lipat dua. Harus sama ya adik-adik, begitu juga mama dan papa harus sama. Setelah jadi seperti ini, kita akan bentuk, kita akan gambar orangnya ya. Kita akan gambar sketsa orangnya setengah wajahnya ya. Lihat adik-adik ya, kakak mulai menggambar. Kita ambil spidol atau pensil ya, siapa tahu salah. Kita gambar setengah, nggak tahu ya adik-adik lihat apa tidak. Kita gambar kepalanya dulu setengah, lalu kita bentuk. Bentar ya adik-adik, kita gambar, nanti kakak perlihatkan sama adik-adik.
Kita gambar kepalanya dulu, lalu tangannya, roknya, sebentar ya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik, lihat ya. Kita gambar, dari kita kakak ulangi, kita gambar setengah kepalanya dengan topinya, kita buat tangannya. Ya, sebentar nanti kakak tunjukkan. Pasti mama dan papa tahu deh. Nih, kira-kira seperti ini. Coba diperhatiin. Ya, yang ini kepalanya setengah, yang ini tangannya, yang lekukan di paling bawah ini roknya atau nanti celananya, yang ini kakinya. Kita gunting sesuai yang kita gambar ya. Lalu kita gunting sesuai yang kita gambar. Kita gunting ya adik-adik. Kita gunting. Bentar ya. Kita gunting. Hasilnya menjadi seperti ini. Coba lihat. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Nah, jadi kan adik-adik, bagus ya bergandengan tangan ya. Nah, supaya dia semakin kelihatan, adik-adik boleh tempel di kertas yang berbeda warna dari kertas yang adik punya. Kalau kakak, karena kakak kertas coklat, kakak ambil kertas yang berwarna biru. Lalu kakak tempel dulu ya, kita tempel. Nah adik-adik lihat, kakak sudah punya yang jadi. Ini kita tempel, ini kakak ada juga warna pink. Ya adik-adik ya, dan orang tua kami yang ada di rumah, kira-kira begitu aktivitas untuk adik kelas A. Dikerjakan ya adik-adik. Terima kasih. Selamat mengerjakan, Tuhan berkati. Shalom. Shalom semuanya, sebentar minggu adik-adik. Pada gereja hari ini anak-anak kelas C yang belum ibadah, jangan lupa ibadah ya. Nah, yang mau ibadah kan kita tahu ibadah minggu ini firman-nya diambil dari Galatia 6 ayat 2 yang tentang bekerja bersama-sama. Untuk itu aktivitas minggu ini, nah abang punya nih soal tentang cari kata. Nah bisa kalian lihat di layar. Nah ini soalnya. Nah kalian tinggal nemuin ada 6 kata yang berkaitan dengan firman kita pada hari ini tentang bekerja bersama-sama. Nah nanti kalian temuin kata-katanya itu ada 6. Kalau sudah ketemu nanti kalian share di grup kelas C ya, di grup WhatsApp. Oke, ditunggu jawabannya. Sampai ketemu teman-teman. God bless you all. Ya buat Tuhan kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, persembahannya sudah disiapkan. Kalau adik-adik sudah menyiapkan persembahan yang akan kita kumpulkan, pegang persembahannya di tangan kanan dan katakan, Hubere doon, hubani harajaon hinai bata. Kita mengangkat pujian, aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah, oh Yesus, persembahan ini. Adik-adik, kita mau menutup ibadah minggu kita hari ini.
Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu GKP Salemba Tuhan, biarlah selalu dalam perlindungan-Mu saja Tuhan. Biarlah dapat bergotong royong, dapat saling menolong, saling membantu, dan dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, di tengah masyarakat, di dalam sekolahnya, di dalam keluarga, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak sekolah minggu kami Tuhan, seminggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kita terima berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Salam sehat. Salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, selamat bertemu kembali adik-adik.